Judul pekabaran kita pada Sabat sore ini adalah sejarah pasti akan terulang. Ya, sejarah pasti akan terulang, akan diulang, dan ini akan semua menjadi satu konsep yang akan sama seperti yang lain. Sama halnya di musik. Jadi teman-teman, konsep melihat sejarah itu kita ini semua sekedar share tips and trick ya. Pada saat kita mempelajari Alkitab, apapun topiknya, ya apapun topik yang mau kita belajar nubuatan, apalagi nubuatan, ya apalagi kita belajar nubuatan, kita harus melihat bagaimana hal yang sudah terjadi, ya apapun topiknya. Teman-teman mau bahas tentang topik apa di Alkitab, kita harus melihat kembali kepada hal yang sudah terjadi, yang ada di Alkitab tentunya, yang ada di Firman Tuhan. Nah dari sana, karena nanti kita akan pelajari bahwa history must be repeated. Ya, apapun yang terjadi nanti di belakang, itu juga akan terjadi juga apa? Akan terjadi juga di pada saat ini. Jadi, kita akan mengajak teman-teman khusus untuk sahabat ini, kita akan coba menggali apa sebenarnya yang dulu terjadi dan apa yang bisa kita aplikasikan dengan pelajaran kita pada hari Sabat ini. Oke. Ini ada kutipan musik diciptakan untuk melakukan sebuah tujuan yang kudus, untuk mengangkat pikiran terhadap apa yang murni, mulia, dan mengangkat, dan untuk membangkitkan di dalam jiwa penyerahan dan rasa syukur pada Allah. Kalau kita baca kutipan ini, ya kita sudah bahas sebenarnya minggu lalu, tapi saya coba ulang lagi. Ingat bahwa musik diciptakan oleh siapa? Ya, siapa yang menciptakan musik? Kita percaya bahwa yang menciptakan musik adalah Tuhan. Dan musik diciptakan untuk melakukan sebuah tujuan yang kudus. Ingat teman-teman, konsep dari setan, ya konsep dari setan adalah apapun yang dibuat oleh Tuhan, setan pasti akan membuat counterfeit-nya, apapun itu. Hari kudus yang diciptakan oleh Tuhan adalah Sabat, maka setan juga akan membuat counterfeit-nya, yaitu apa? Hari Sabat palsu. Pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan, pernikahan yang benar diciptakan oleh Tuhan, maka setan juga akan membuat juga ya counterfeit-nya, yaitu pernikahan ya sesama jenis atau pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan semua aspek kehidupan kita, apapun yang diciptakan Tuhan, setan pasti akan membuat counterfeit. Dengan demikian juga musik. Musik diciptakan Tuhan untuk melakukan sebuah tujuan yang kudus, maka setan juga akan membuat sebuah musik dengan tujuan untuk apa? Untuk menyesatkan. Untuk mengangkat pikiran terhadap apa yang murni, mulia, dan mengangkat, dan untuk membangkitkan di dalam jiwa penyerahan dan rasa syukur kepada Allah. Oke teman-teman, ini kembali yang kita pelajari juga minggu lalu, bahwa pada saat kita mendengarkan musik, tapi tidak ada semua syarat-syarat ini, murni, mulia, mengangkat, membangkitkan di dalam jiwa penyerahan, kemudian rasa syukur kepada Allah, berarti jangan-jangan kita sedang memasukkan atau mendengarkan musik yang diciptakan oleh siapa? Oleh setan. Seperti yang saya kasih contoh sahabat lalu, ya, setiap patah hati, ya sudah nangis-nangis masuk ke kamar, kita dengarkan musik-musik pop mungkin yang populer di zaman ini, yang membuat kita bukannya terhibur, malah apa? Malah makin sakit hati yang diputusin sama pacar. Pengen bunuh diri. Pengen bunuh diri bahkan. Oh jangan-jangan, itu kalau bukan jangan-jangan lagi, itu sudah jelas bahwa musik yang kita dengarkan itu adalah musik yang tidak berasal dari Tuhan. Nah, seperti judul yang kita bawakan pada hari Sabat ini, di dalam pengkhotbah dikatakan apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Teman-teman, pengkhotbah ini adalah Raja Sulaiman ya yang menuliskan ya. Teman-teman, dengan otoritas Tuhan tidak ada lagi yang akan baru di bawah matahari. Semua akan terulang sama. Semua kasus akan kembali terulang yang sudah terjadi di masa lampau akan kembali terulang di masa sekarang, apalagi di akhir zaman ini. Berarti kita mempunyai satu blueprint gitu ya, maksudnya Allah tuh baik sekali gitu. Allah tidak akan membiarkan kita nggak tahu mau gimana, akan ada pelajaran yang bisa kita pelajari. Lalu pertanyaannya, apakah ini hanya berhubungan dengan nubuatan, ataukah kita bisa menarik beberapa histori, beberapa sejarah di masa lampau untuk melihat prinsip-prinsip bagi musik kita. Nah teman-teman, ini mari kita buka di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Bolehkah ada satu orang membacakannya secara cepat dan jelas? Ya, jangan cepat aja tapi jelas. Boleh? Satu orang boleh unmute dan membacakan bagi kita semua 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Boleh?
Boleh? Biar kita sama-sama semuanya bersinergi ya. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Belum ada yang dapat? Oke, saya bacain aja ya. 1 Korintus 10, 1 sampai 11. Israel sebagai suatu peringatan. Oke, dari perikopnya aja kita udah tahu ini arahnya kemana. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat 5, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh. Teman-teman tolong save ayat 6 ya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat yang ketujuh, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat ke-8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ayat ke-10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat yang ke-11 yang terakhir, ini juga harus di-save juga. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Teman-teman, 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 sedang menceritakan satu pengalaman. Pengalaman siapa ini? Kalau teman-teman lihat. Ini adalah pengalaman bangsa Israel waktu di Laut Merah ya, kalau kita lihat di ayat 1 sampai 4. Lalu waktu mereka berada di pengalaman ini, sebenarnya tujuan mereka tuh mau kemana? Dari mana mau kemana? Bukankah mereka sedang dibawa Tuhan keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Lalu kenapa bangsa Israel harus dibuang ke padang gurun? Dikatakan di ayat 5, karena Tuhan dalam bahasa terjemahan Biblia tidak disenangkan. Karena Tuhan merasa tidak senang terhadap apa yang bangsa Israel lakukan. Nah, teman-teman, ini dia. Untuk apa ini semua diberitakan kepada kita? Tadi suami saya sudah bilang, ingat di ayat 6. Supaya itu menjadi contoh. Kata contoh di dalam King James Version di sini dikatakan example. Kita tahu ya sebagai contoh, example gitu ya. Lalu apa isunya? Ternyata katanya selain karena Tuhan not well displeased, katanya, tapi ternyata bangsa ini udah berhala, mengadakan percabulan, mencobai Tuhan, dan bahkan bersungut-sungut. Tapi dikatakan di ayat 11, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh lagi. Nah, di bahasa Indonesia sepertinya agak kurang kita terhadap perbendaharaan kata ya. Nah, teman-teman, tapi di dalam bahasa King James Version, mereka memakai kata yang berbeda, yaitu ensample. Ternyata dalam bahasa Grekanya pun mereka menggunakan bahasa yang berbeda. Sebagai contoh, ensample dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bukankah itu adalah zaman kita sekarang? Di mana zaman akhir telah tiba. Teman-teman, apa perbedaan example dengan ensample? Teman-teman, kalau ada sebuah contoh, bisa saja kasusnya berbeda tapi menjadi contoh ya. Tapi kata ensamples di dalam bahasa Greka, di ayat 11 itu berarti types atau pattern. Saudara tahu apa bedanya contoh dan pattern? Types, ini adalah sebuah lebih dalam lagi, hanya sebagai lebih dalam dari contoh. Ini sebuah ensample, ini sebuah pattern. Saudara, kalau kita mau memahami apa sih sebenarnya arti pattern, kalau kita dilihat di Ibrani 5 dan Ibrani 8 itu menceritakan tentang apa? Sanctuary, tentang bait suci. Nah, kata yang sama, ensamples, di ayat yang ke-11 ini sama dengan kata yang digunakan di Ibrani ini. Bukankah dikatakan bahwa
bait suci di bumi adalah pattern dari bait suci di surga. Berarti sama persis patternnya, ya polanya sama. Nah, apa yang dilakukan di bangsa Israel itu menjadi pola yang sama yang akan terjadi sebagai sebuah peringatan bagi kita di akhir zaman ini. Oleh karena itu kita mau lihat apa sih yang dilakukan gitu ya. Mari kita buka di dalam Keluaran 20. Teman-teman, apa yang digambarkan dari Mesir pada ayat ini? Ya, Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Keluaran 20 ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman-Nya, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari apa katanya? Tempat perbudakan. Ada satu statement yang Tuhan katakan bahwa Mesir itu dilambangkan dengan tempat perbudakan. Lalu apa yang terjadi dahulu katanya akan terjadi sekarang. Pada zaman sekarang, apa Mesir kita? Apa tempat perbudakan kita? Adalah dosa. Kita semua diperalat oleh dosa. Adakah teman-teman di sini yang bisa bicara bahwa saya tidak berdosa sama sekali? Saya rasa tidak ada di antara kita satupun yang tidak berdosa. Dosa sangat membelenggu kita. Dan ingat prinsip sahabat lalu ya. Prinsip sahabat lalu bahwa hanya ada dua kekuatan, teman-teman. Kekuatan terang dan kekuatan gelap. Kekuatan Yesus dan kekuatan iblis. Keturunannya dan keturunanmu. Hanya ada dua side. Nah, teman-teman, kalau kita sedang ada di dalam jurang dosa, kalau kita sedang ada di tempat kegelapan, kemarin kita sudah pelajari nggak bisa Yesus ada di situ. Jadi Yesus itu tidak bisa ada di dalam hati kita, terus setan juga ada di dalam hati kita. Yesus tidak bisa bersekutu dengan setan di dalam satu tempat yang sama. Nah, kita akan lihat ya teman-teman ya, apa korelasinya antara bangsa Israel dulu dengan bangsa Israel rohani sekarang. Apa yang menjadi journey, apa yang menjadi pengalaman mereka waktu ke tanah Kanaan akan menjadi pelajaran kita. Oke, kita buka Keluaran 32 ayat 17 sampai 19. Untuk satu ini mungkin ada yang boleh membacakan Keluaran 32 ayat 17 sampai 19. Boleh teman-teman jangan mute dulu? Satu orang boleh tolong? Aku Iya, silakan. ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengarannya di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu, dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua. Ya, sampai 19a. Nah, teman-teman, menurut teman-teman, ketika Musa turun, kan Musa bersama dengan Yosua ya, lalu dari kejauhan mereka mendengar, wah Yosua bilang, wah ada perang nih Musa. Musa bilang, bukan, itu bukan suara perang, itu suara orang bernyanyi, itu suara orang sedang berpesta. Kok bisa ada dua persepsi? Bisa? Iya. Padahal mereka mendengarkan dengan jarak yang sama, apa yang didengarkannya sama sumbernya sama, tapi kenapa bisa ada dua persepsi kira-kira? Coba teman-teman langsung unmute, coba langsung jawab aja. Kira-kira kenapa Musa bisa pikir ini orang nyanyi, Yosua bisa pikir ini orang teriak-teriak? Kenapa kira-kira? Ayo, ini kita seminar ya, bukan khotbah, jadi kita bisa dua arah ya, santai aja ya, kan saya nggak serem ya sama suami saya ya. Kira-kira kenapa mereka bisa berbeda? Yosua mikirnya ini orang teriak, ribut, lagi perang, tapi Musa bilang enggak, ini orang nyanyi. Kenapa kira-kira? Dan kita tahu yang benar siapa? Yang benar adalah Musa gitu ya. Yosua salah persepsi gitu. Nah, kenapa kira-kira? Karena Musa pernah tinggal bersama dengan orang Mesir. Kenapa? Dia tahu lagu-lagu orang Mesir. Oke. Puji Tuhan. Lagu orang-orang Mesir. Ini dengan siapa ya? Namanya boleh tahu, brother? Dion, Kak. Oh, Dion. Sorry. Dion, Kak. Betul. Jadi, jawabannya adalah betul. Kenapa?
Karena Musa familiar dengan lagu itu. Kenapa? Ingat ya, mereka pada saat kasus ini baru saja keluar dari tanah Mesir. Musa familiar, tapi Yosua nggak familiar dengan itu. Yosua pikir keributan, tapi yang menjadi poin adalah teman-teman bayangkan berarti segaduh apa mereka bernyanyi pada saat itu. Sampai akhirnya Yosua bilang ini perang. Orang perang nggak ada ya teman-teman yang silent ya. Keep silent. Nggak mungkin mereka nyanyi seperti itu. Nggak mungkin mereka bernyanyi dengan sangat solemn, tapi kedengarannya seperti suara perang. Kan suara perang itu apa namanya? Genderu perang gitu ya. Berarti sangat heboh dan sangat noisy gitu ya. Oke, kita lanjut. Tetapi akibat dari persungutan dan ketidakpercayaan Harun membuat bagi mereka anak lembu emas sebagai gambaran Allah. Dia memproklamirkan ilah ini sebagai Allah. Allahnya dalam bahasa aslinya benar-benar Allah ya, bukan ilah. Dan antusias telah diciptakan kepada Allah palsu itu. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kita perhatikan cerita ini ya, anak lembu emas ini ya, kita semua udah tahu ceritanya kan bagaimana Musa dan Joshua pergi ke atas. Ini singkat aja, kemudian bangsa Israel minta, aduh mereka lama banget bla 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 segala macam. Udah tolonglah buat Allah. Ingat kalau misalnya kita baca di Alkitab kita dengan apa? Dengan saksama, ya. Kalau misalnya kita baca dengan saksama, di ayat yang pertama dibilang bahwa mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Apa kata-kata orang Israel di sana dibilang? Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Teman-teman, kalau misalnya coba perhatikan, ya kalau coba perhatikan selama ini Allah yang berjalan di hadapan orang Israel adalah siapa? Ya Allah berupa tiang awan dan tiang api. Tapi karena pada saat itu Musa dan Joshua sedang pergi, jadi sebenarnya ya yang diminta oleh orang Israel adalah tolong buatin Allah itu lagi yang kemarin itu loh, yang biasa nemenin kita itu loh, ya. Jadi sebenarnya teman-teman dulu juga saya berpikir apakah bangsa Israel separah itu mereka meminta Harun untuk tolong buatkan berhala. Seperti ya contohnya tolong buatkan berhala dewa Ashitoret atau apapun itu dewa-dewa kejijikan. Tapi kalau misalnya kita perhatikan dalam Kejadian 32 yang diminta bangsa Israel adalah tolong buatkan kami Allah, ya. Jadi sebenarnya bangsa Israel ini sedang dalam ketakutan. Kami takut kok pemimpin kami nggak datang-datang. Kami gimana hidupnya? Kami udah keluar dari Mesir tapi kami mau lanjut kemana? Akhirnya dia bilang kami ketakutan Harun. Kami nggak bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Nah, seperti itu. Kami nggak bisa berpegang kepada sesuatu yang kami nggak bisa pegang. Tolonglah buatin sesuatu yang bisa membuat mata kami melihat. Jadi intinya mereka meminta sesuatu menurut cara mereka, tapi sebenarnya untuk melakukan perbaktian kepada Allah. Karena dikatakan Harun bilang, mari kita buat pada hari ini adalah hari Tuhan Allahmu, perbaraian Tuhan Allahmu gitu ya. Nah, teman-teman, kadangkala kita seperti itu. Kita bilang, Tuhan, aku mau buat ini buat Tuhan, tapi pakai cara kita. Bukankah seperti itu ya? Menurut saya ini terbaik, sama kayak kemarin kita lihat kasusnya Kain. Menurut Kain itu yang terbaik. Tapi apakah itu benar-benar kehendak Allah? Apakah yang kita buat, yang kita taruh di dalam mezbah, di dalam gereja kita, perbaktian kita, apakah itu benar-benar berasal dan sesuai dengan kehendak Allah? Oke, kalau misalnya kita baca di ayat 8 ya, di kalimat yang terakhir dibilang di sana bahwa hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi teman-teman, mereka ini tidak sedang membuat dewa-dewa Baal yang seperti yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Tidak. Mereka mengklaim ini adalah hai Israel, inilah Allahmu, bahkan yang lengkap loh ya, dibilang lengkap. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Apakah Harun tidak tahu bahwa Allah mana gitu ya? Harun juga tahu bahwa bukan lembu ini yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Jadi dengan kata lain, sebenarnya tujuan mereka adalah ingin menyembah Allah. Oke? Hati mereka ingin menyembah Allah, tetapi di sini salahnya ya, sayangnya adalah tetapi
mereka melakukannya sesuai dengan akal dan apa? Dan pikiran mereka, bukan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah firmankan. Balik lagi, mereka melihat background mereka. Mereka pikir, oh selama ini yang kami lakukan nyanyi-nyanyi di Mesir kayak gini, oke, berarti Tuhan boleh nih bikin di dalam perbaktian kita. Karena mereka kan katanya sampai heboh sekali itu, sampai Yosua bilang, oh ini kayak perang gitu ya. Jadi mereka pikir, oh it's okay kayaknya kalau kita bikin kebaktian kayak gini nih Harun gitu ya. Lalu mereka bilang, Harun kayaknya kita perlu menyembah Allah nih, tapi kita nggak bisa, oh it's okay kayaknya kalau kita bikin dalam bentuk lembu. Dan mereka sacrifice loh, mereka memberikan persembahan, emas, gitu. Ya, mereka memberikan persembahan. Dan persembahan yang tidak main-main kalau menurut saya ya. Karena emas ya, maksudnya mereka juga baru keluar dari tanah Mesir gitu, mereka memberikan semua. Jadi jangan-jangan teman-teman, ibaratnya mereka memberikan sebuah effort persembahan yang sangat besar, dan mereka sebenarnya menunjukkan itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk berbakti. Tapi apakah Tuhan berkehendak dan apakah Tuhan was pleased gitu, disenangkan dengan hal itu? Teman-teman, jangan sampai kita udah capek gereja dari 8:30 sampai jam 6 sore, sampai jam 6:30, bahkan sampai malam minggu. Kita melakukan sebuah perbaktian yang sesuai dengan akal dan pikiran saya, atau kita melakukan sebuah perbaktian yang menurut kita saja benar seperti itu, menurut selera kita mungkin seperti itu ya. Dan kita tidak mengulik lebih dalam apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan. Nah, kita akan lihat lagi apakah cuma bangsa Israel yang seperti itu. Nah, teman-teman, di Hakim-Hakim dikatakan para penguasa Filistin berpesta, dan kalau mempersembahkan korban kepada dewanya Dagon, mereka juga bernyanyi. Jadi jangan dikira nyanyi itu hanya untuk orang umat Tuhan lah, umat Tuhan pada waktu itu ya, umat Tuhan atau orang Kristen sekarang, oh enggak. Seperti saya bilang tadi, pada saat Tuhan membuat sebuah lagu, atau Tuhan menciptakan musik untuk penyembahan bagi dirinya, maka setan pun akan membuat sebuah musik untuk penyembahan kepada siapa? Pada dirinya sendiri. Dan setan orang yang oknum yang paling tahu ya bagaimana cara bikin tentang musik karena ya. Dia adalah mantan pemimpin ketua departemen musik surga. Nah, dikatakan di sini penyembahan berhala yang memenuhi kuil besar itu dibilang apa? Ada upacara korban, kemegahan upacara korban diikuti oleh musik dan tarian. Teman-teman, hati-hati dengan kata kemegahan. Terkadang kita tidak suka terhadap kesoleman dan kesederhanaan. Bukan berarti saya bilang perbaktian kita harus membosankan, harus tidak. Membosankan, harus monoton. Tapi naluri anak muda, kita maunya yang megah, kita mau begini. Kita fokus terhadap subjek-subjek yang sebenarnya tidak concern bagi Allah. Gitu ya, bukan motifnya, bukan isi materinya, tapi gimana ya acaranya supaya keren, terlihat wow, supaya semua orang datang, supaya semua orang happy, supaya heboh. Bukankah acara PAG kita sekarang itu concern kita? Gimana ya anak muda supaya heboh, supaya happy, supaya ketawa, supaya nggak membosankan. Tapi hati-hati, itu adalah ciri khas penyembahan berhala. Dan lihat di sini, ini adalah penyembah-penyembah berhala ya, yang kita highlight warna putih, dan terlihat kemegahan upacara korban. Teman-teman ingat upacara korban itu sebenarnya punya siapa? Itu sebenarnya adalah punya siapa? Punya Tuhan, ya. Itu blueprint-nya Tuhan. Iya, itu adalah benar-benar itu adalah originally, ya, itu adalah Tuhan ya. Pada saat Indonesia pertama kali berdosa pun langsung disuruh apa? Harus sembelih, harus korban. Tapi lihat, setan pun akan membuat hal yang sama untuk penyembahan kepada dirinya sendiri. Tapi lihat, diikutinya dengan musik dan tarian. Nah, ya teman-teman, musik dan tarian, sesuatu yang heboh, sesuatu yang megah. Tapi kemarin kita sudah pelajari beberapa standar dari upacara yang Tuhan mau, musik yang Tuhan mau adalah maunya yang murni, mengangkat pikiran, jernih, ya, solemn, dan lain sebagainya. Kita akan lihat lagi. Mereka berdoa kepada Baal sambil berteriak-teriak. Ini saya bacakan yang ada di slide ya. Jawablah kami Baal. Mereka melakukan itu sambil terus menari-nari ya, dalam kurung melompat-lompat. Begitulah mereka terus-menerus sampai petang hari seperti orang kesurupan. Teman-teman, orang nari mungkin nggak ada musiknya. Jadi nari aja. Nggak mungkin ya, teman-teman TikTokan aja ada musik latarnya, nggak mungkin. Minimal musik ritme harus ada ya. Iya, pokoknya harus ada musiknya gitu, nggak mungkin. Jadi orang ini berdoa kepada Baal teriak-teriak, tapi nggak nari, itu nggak mungkin. Nggak ada musik, itu nggak mungkin. Berarti kalau kita belajar dari musik, organ kita akan bergerak kalau musik itu heboh. Even kalau musik klasik, saudara-saudara nggak akan menari. Lihat ya, beda tarian balet dengan tarian dance hip hop. Balet tariannya nggak heboh,
Cuman itu aja yang diulang-ulang. Menjadi satu kayak seperti gerakan keindahan karena cuman berputar. Saya nggak bilang balet, oke ya aman, kita beda lagi itu penjelasannya. Tapi hip hop dia akan heboh, kenapa? Karena musiknya memang juga oke gitu ya, maksudnya sangat ritme gitu. Nah, tapi katanya ketika mereka menari melompat berjingkrak itu seperti orang kesurupan. Dan ini juga di Daniel 3, saudara-saudara, di pikiran kita adalah ketika raja mengumandangkan 1, 2, 3, kamu harus menyembah. Kita pikir semua posisinya adalah apa? Hening. Tapi lihat apa yang Ellen White tulis. Setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai bunyi-bunyian. Bunyian berarti banyak ada lagi ya. Ada lagi, kita nggak tahu yang nggak disebutkan di situ. Tapi ada lagi, intinya itu ibarat ada sebuah orkestra zaman dahulu, ya. Dan dengan segala macam musik, ya, musik melodi, musik harmoni, musik ritme, semuanya ada di sana. Kemudian begitu luar biasa megah. Baru mereka sujud. Jadi teman-teman, penyembahan itu nggak tiba-tiba ada toa dari atas. Mari menyembah, kira-kira 1, 2, 3 menyembah. Enggak, semuanya ada tarian. Kenapa? Karena tadi setan itu punya pola juga yang sama. Dia mau ketika menyembah dia, itu dengan kehebohan, kemegahan, dan lain sebagainya. Tapi apa yang ulangan katakan? Cara bangsa itu menyembah ilah-ilah lain, katanya apa? Jangan kamu tiru, karena Tuhan tidak akan pernah memakai cara setan untuk digunakan kepada cara dia. Teman-teman, nggak akan. Tuhan tidak akan pernah memakai metode apapun yang setan gunakan untuk dijadikan, diambil kopinya untuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang original. Dan ini pelajaran banget buat kita sebagai anak muda Advent. Sering kita melirik kepada cara perbaktian bangsa-bangsa di luar sana, ya, perbaktian di luar sana. Kita lihat kok kayaknya asik ya. Kemudian kok kayaknya semangat, kok kayaknya mereka sungguh-sungguh. Iya, sungguh-sungguh kok terlihat ini, kok terlihat apa, sangat berserah, sangat terangkat jiwanya. Hati-hati. Ulangan 12:31, cara bangsa-bangsa itu menyembah ilah-ilah mereka, janganlah kamu tiru untuk menyembah Tuhan Allah. Kita nggak bilang bahwa secara personal mereka atau mereka dengan sengaja melakukan itu. Jangan-jangan mereka memang pun tidak tahu sebenarnya. Iya, maksudnya pekabaran ini kan sangat baik karena kita memiliki terang Alkitab dan Roh Nubuat. Tapi teman-teman, yang jadi masalah ketika kita sudah punya terang itu, tapi kita pengen seperti mereka di luar sana. Ya, itu yang berbahaya. Apakah benar cara mereka? Ataukah kita, bangsa Israel rohani, yang sebenarnya sudah diberitahu Tuhan apa caranya? Ini Ted Wilson, Presiden General Conference kita, mengatakan juga kebiasaan musik ibadah pagan atau kafir berpusat pada emosi manusia yang mengalahkan dari firman Allah. Terkadang kita juga jadinya seperti itu. Pengennya, semua nangis-nangis, semua jingkrak-jingkrak aja, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat ya contoh-contohnya. Tarian dan ritual penyembahan berhala selalu diiringi dengan irama drum yang terus-menerus. Rita memainkan peranan penting dalam aktivitas ini. Karena tarian tidak bisa kalau musiknya solemn gitu ya, nggak bisa ya, nggak ada naluri untuk goyang gitu ya. Pada saat contoh ya, pada saat kita tadi udah bahas balet ya, pada saat kita melihat balet ya, kita yang melihat sebagai penonton, kita akan diam saja sebenarnya seperti ini. Nggak ada yang gini-gini. Nggak ada yang ikut. Berbeda kalau misalnya kita melihat tarian-tarian modern, segala macam. Pada saat ada musiknya, kalau mereka menarik, kita pun akan apa? Ikut bergoyang, otomatis. At least kaki kita akan berdentak, apa ya namanya ya. Gitu ya. Kita akan menggoyangkan kaki kita at least. At least ada badan kita yang bergerak lah. Iya. Ya, teman-teman, tapi lihat apa yang Ellen White nyatakan di dalam penglihatannya. Tuhan telah memperlihatkan kepada saya bahwa dekat sebelum pintu kasih yang tertutup. Kapan itu teman-teman? Sekarang ya, bukan nanti, tapi sekarang ya. Akan ada teriakan dengan teriakan, dengan drum, musik, dan tarian. Dan ini disebut dengan gerakan Roh Kudus. Teman-teman, menurut kita, penglihatan ini benar nggak sih? Ellen White ini bisa dipercaya nggak sih? Ini kan cuma terang kecil gitu ya. Katanya ini kan cuma terang kecil. Teman-teman, ini Tuhan yang memperlihatkan. Ellen White nggak ada kepentingan untuk memaksa kita melakukan ritual seperti apapun. Ellen White nggak ada kepentingan, dia udah meninggal, udah duduk, nanti tinggal diangkat ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi teman-teman, adakah kepentingan bagi Tuhan juga untuk kita? Sebenarnya mau kita selamat nggak selamat, Tuhan tetap ada di sana.
Tuhan akan tetap selama-lamanya ada. Tapi ini kasih karunia Tuhan. Nah, coba lihat. Sebelum pintu kasih yang tertutup, yang adalah sebentar lagi, ya berarti adalah masa kita akan ada teriakan. Udah ada belum? Sudah ada belum sih dengan drum? Sudah ada belum perbaktian di Advent pada saat ini yang sudah menggunakan drum? Teman-teman, pada zaman dulu saya kecil, zaman opa saya lah atau sebelum saya lahir, ini belum ada. Ini belum ada. Waktu saya masih SMP SMA baru ada 1-2. Tapi sekarang sudah sangat banyak ya. Teriakan dengan drum. Tapi bukan hanya itu. Musik dan tarian. Oke, coba unmute. Menurut teman-teman, musik dan tarian ini sudah tergenapi belum nubuatannya? Mungkin teman-teman berpikir, di gereja saya nggak ada teriakan, aman Nggak ada drum, semuanya ya. nggak ada drum. Nggak ada drum, aman, oke. Music and dancing. Musik dan tarian. Sudah ada belum? Udah, Kalau Kak. di gereja Udah ya, apa itu ya? Kayak gereja Haleluya yang ada di Bali, itu udah ada drumnya. Padahal tuh gereja Advent juga. Bukan Oke, bukan drum itu. udah banyak. Ya, Saya itu drum, clear oke. gitu. Maksudnya di Advent sudah banyak drum. Udah Maka- banyak teriakan yang pakai song Ya, leader ya kayak ya. gitu ya untuk merangsang. Kita nggak bahas teriakan dengan drum Oke, sekarang itu lah. karena sudah jelas terlihat. Nah. Oke, sekarang kita tanya musik Musik dan dan tarian tarian. sudah masuk belum ke gereja Advent kira-kira? Sudah tergenapi Oh, Energizer, Kak. ya? Energizer. Teman-teman merasa bahwa Energizer adalah gabungan musik dan tarian? Dan kita berkata bahwa Tuhan tolong hadir di acara PA kami karena kami ingin mengundang Tuhan hadir dan kami ingin memulai perbaktian kita. Tuhan tolong kirimkan Roh Kudus. Tapi setelah doa buka selesai, ayat inti sudah selesai, teman-teman untuk membuat kita semangat, mari kita sama-sama berdiri dan menyanyikan lagu Making Melody in My Heart. Teman-teman jangan salah ya. Dulu ini istri Saya ini adalah Queen of Energizer. di wilayah, bukan cuma di gereja, di Bukan cuma wilayah. di gereja, teman-teman ya. Jadi teman-teman di wilayah, teman-teman tahu ada kebaktian, bukan di PAG aja. Aduh, di PAG iya benar saya pasti diminta. Tapi teman-teman even di kebaktian akbar di wilayah, Kebaktian gabungan lah. kebaktian seperti itu ya. gabungan itu pasti yang dicari Jessica. Karena kenapa saya paling heboh dalam bernari ya. Aduh, saya paling suka sekali itu kalau udah namanya Energizer. Jadi teman-teman, ketika saya mendapat pekabaran ini, teman-teman jangan salah bahwa saya lah yang di-hit. Saya lah yang paling merasa sakit hati ketika membaca ini. Tapi teman-teman, kita pernah nggak berpikir? Coba, ini di sini semua ada Master Guide atau Pathfinder ya, saya rasa pasti. Saya master guide. Saya juga Master Guide. Kita selalu mengajarkan kepada anak Pathfinder kita apa peraturannya? Berjalan perlahan di gereja. Kita bilang berjalan perlahan di gereja. Even kata Ellen White tidak boleh bisik-bisik karena hadirat Tuhan ada. Tapi dengan santainya di jam PA kita mau bergoyang. Dan bahkan kita tidak lagi concern terhadap kata-kata yang ada di dalam Energizer ini. Teman-teman, contoh, Making Melody in My Heart to the King of Kings itu adalah bahasa Alkitabiah. Itu adalah sebuah ayat di dalam Harusnya itu Alkitab. scripture song loh. Itu scripture song. Making melody in my heart ya. To the King of Kings. Tapi setelah itu teman-teman kita nggak concern lagi terhadap kata-katanya. Thumbs up. Nah setelah thumbs up apa yang kita lakukan? Making. Ini gerakan apa teman-teman? Apakah itu gerakan lagu Tuhan atau gerakan lagu dangdut yang biasa kita lakukan? Oh belum selesai. Abis thumbs up. Apalagi? Yang Footstep kan? Wah, langsung jalan lagi kiri kanan, making melody kiri kanan. Setelah itu baru apa lagi? Apa teman-teman? Saya udah agak lupa nih. Kneel down, Ada Kak. kepala miring ya, ayo nggak salah ya. Iya, kneel down terus ada yang begininya dulu gitu Dan ya. terakhir. Dan yang paling terakhir abis kita miringkan kepala akhirnya thumbs out. Akhirnya kita tidak menggunakan kalimat itu. Saudara-saudara, apakah benar kita sedang melakukan making melody to the King of Kings dengan cara bernyanyi yang bahkan orang disable, mohon maaf, dalam arti maksudnya seperti orang autis pun, mohon maaf, tidak akan melakukan seperti itu. Orang yang berkebutuhan khusus pun tidak akan melakukan hal itu.
pada saat kebaktian. Tapi kita yang normal, yang normal. sangat sempurna, tapi kita melakukan itu. Bukankah itu sepertinya agak, saya saja ketika memikirkannya sekarang, saya melihat diri saya dulu, saya sangat jijik dengan diri saya dulu. Kok saya berani sekali di hadapan Tuhan, saya bernyanyi dengan kondisi saya yang sempurna, tapi saya melakukannya dengan kepala, dan itu kan sepertinya kita meledek Tuhan justru gitu ya. Sementara malaikat di surga, kalau teman-teman baca di Alkitab, bagaimana dengan sayap-sayapnya? Pada saat malaikat Tuhan berada di hadirat Tuhan, malaikat itu menggunakan dua sayapnya untuk menutup mukanya, dua sayapnya untuk menutup badan dan kakinya, kemudian dua sayap untuk apa? Untuk terbang. Bahkan malaikat saja, makhluk yang suci, ya, yang tidak jatuh ke dalam dosa, mereka tidak berani. Bahkan mereka menutup matanya di hadapan hadirat Tuhan. Bagaimana mungkin kita manusia yang berdosa ini bisa melakukan tindakan-tindakan senonoh, kalau boleh saya bilang, maaf kata, di hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kita hidup, King of Kings, ya, dan dialah segala, maksudnya tidak ada lagi yang di atas dia. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan gerakan seperti itu di hadapan Allah? Teman-teman, kita bukan sedang menjudge, tapi ini adalah sebuah pekabaran yang kami pun bergumul pada saat itu. Seperti yang kami bilang dulu, saya senang dengan Energizer. Saya pemimpin Energizer, ini pianisnya. Saudara jangan salah. Makin heboh dia, makin lebih heboh pianonya. Makin saya hebohin lagi pianonya. Dan kami bangga. Pada saat itu kami rasa kami sedang memuji nama Tuhan, dan pada saat itu kami merasa kami sedang melayani Tuhan. Tapi teman-teman, kalau teman-teman masih melakukan itu, kami tidak bilang bahwa teman-teman berdosa. Tapi teman-teman, kita manusia kadang-kadang melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak tahu. Tapi pekabaran Tuhan pada saat ini sudah diberitahukan. Kami sudah tidak ada hutang terhadap semua teman-teman yang sudah mendengarkan ini. Kita akan dinilai berdasarkan terang yang kita ketahui. Teman-teman, ini sudah terang yang Tuhan berikan. Bagaimana mungkin? Dan sekarang Energizer sekarang itu amat sangat, kata-katanya pun tidak kita saring lagi. Ya, ada mentega dengan roti. Apa kaidahnya mentega dengan roti dengan hubungan kita dengan Tuhan? Baju dan Padahal mentega dan roti itu nggak sehat sebenarnya ya. Baiklah, ya maksudnya baju dengan sepatu dan lain sebagainya. Maksudnya apa gitu? Bahkan lagu pelangi-pelangi yang tidak diciptakan untuk untuk perbaktian saja, sepertinya lebih rohani daripada itu. Kalau kita perhatikan lagu pelangi-pelangi ya, pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Coba kita teliti kata-katanya. Kok kesannya ini lebih lagu ini justru lebih memuliakan Tuhan dibanding lagu yang kita nyanyikan di gereja dengan lagu-lagu Energizer ya. Ini lagu pelangi-pelangi ini sayang aja, ini bukan lagu gereja sebenarnya. Ya, tapi makanya kita tidak gunakan di gereja. Di gereja. Tapi kok kita perhatikan kok liriknya malah sepertinya lebih rohani ini. Ya, sudah alam dan mengagungkan Tuhan. Sementara kita ada lagi putar-putar, cari yang lain. Halo, apa kabar? Dulu waktu saya pertama kali mendengarkan ini di gereja saya, ya halo apa kabar? Ada yang kasih ya, ada yang bawain. Kayaknya saya tahu lagu, tapi di mana? Akhirnya kita nyanyikan di gereja. Baru akhirnya waktu mungkin baru 1 atau 2 tahun yang lalu kantor saya pergi outing, ya. Kemudian biasanya kan ada IO-nya bikin acara outbound seperti itu. Lagu itu persis dinyanyikan. Halo, apa kabar? Mari bergembira. Kemudian ini kayaknya yang saya nyanyikan di PA. Kok bisa nyanyikan pada saat ini? Nggak mungkin ya anak PA yang bawa ke ice breaking. Itu ternyata berarti ada seseorang atau siapa kita nggak tahu yang membawa lagu dari luar ini untuk diterapkan di mana? Di gereja. Kadang-kadang kita nggak aware. Kadang-kadang kita mungkin kita nggak tahu ya, kita nggak sadar tentang hal ini. Tapi teman-teman di sini sebenarnya kita sedang mengajak lebih berhati-hati, lebih kembali lagi kepada Alkitab, intinya pada firman Tuhan. Apa saja yang kita lakukan di gereja, apa saja yang kita terapkan dalam kebaktian kita, terutama kita anak-anak muda, kita pemimpin PA, kita master guide, seharusnya kita bisa menelaah apakah saya bisa dengan bebas-bebasnya aja melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan saya pada saat berbaktian. Iya, dan teman-teman, seperti yang kami udah bilang ya, maksudnya kadang-kadang kita tidak menguji segala sesuatu. Padahal di Alkitab bilang, ujilah segala sesuatu. Teman-teman juga jangan ambil 100% dari kami ini. Harus diuji. Diuji benar nggak nih? Jangan-jangan Jessica sama Jordan ajaran sesat. Jangan-jangan Energizer boleh uji. Coba ketika ada sesuatu di acara PA, kita belajar sebagai anak muda kritis. Teman-teman, saya orang paling kritis waktu di gereja saya. Suami saya juga. Jadi kami anak muda, waktu kami belum nikah ya,
kami anak muda, kami berani sekali protes kepada majelis. Maksudnya kami juga majelis gitu, misalnya protes dengan arti yang sopan gitu ya. Tapi kami sangat kritis gitu. Maksudnya kalau ada sesuatu terjadi di gereja, berdasarkan apa di dalam Alkitab dan lain sebagainya. Itulah yang harus diterapkan oleh anak muda. Karena anak muda yang akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan, teman-teman, jangan sampai orang tua menganggap teman-teman, kamu anak muda bisa apa? Justru kami sudah membuktikan gitu ya, ketika kita membiasakan diri untuk menguji segala sesuatu, orang tua itu akan dengan sangat mudah bahkan bertanya kepada kita, menurut kamu gimana? Sebagai pandangan anak muda. Bukan kita mengajarkan kita memberontak ke gereja, bukan. Tidak. Anak muda itu harus menjadi ibaratnya partner dari para orang tua kita di gereja, karena justru kita yang memiliki tenaga dan kita memiliki semangat. Betul. Tapi intinya teman-teman, banyak yang saya lihat, saya kan masih muda, saya mau ngomong apa? Nah itu ya, saya kan masih muda, biarin aja lah orang tua. Saya masih muda, saya masih muda. Selalu saya masih muda. Teman-teman jangan biasakan membuat bahwa kita ini sepertinya tidak punya kendali apa-apa. Teman-teman, kita punya satu kekuatan. Tapi dengan sopan dan teratur. Kita punya wadahnya. Tapi maksud saya, biasakan uji segala sesuatu. Kalaupun elders, kalaupun majelis kita memutuskan sesuatu yang tidak berdasarkan Alkitab, kita boleh bertanya, Pak Pendeta, Pak Ketua, apa dasarnya? Bukankah kata Alkitab seperti ini? Nah, makanya kita harus membiasakan diri menguji. Makanya kalau ada di PA, dikata ada lagu, sebuah lagu, coba uji, benar nggak sih? Ini sesuai nggak sih dengan Alkitab dan Roh Nubuat? Ini adalah kutipan yang selalu kita buat ya teman-teman ya. Jangan lupa bahwa musik ketika disalahgunakan menjadi kutuk, tapi jika tidak disalahgunakan menjadi berkat. Hanya ada dua opsi. Dan itu juga berlaku kalau kita kemarin fokus terhadap membahas musik sekular. Dan ini juga berlaku dengan musik-musik yang kita terapkan di mana? Karena setan tidak perlu masuk ke saya dengan musik dunia. Karena saya udah nggak konsumsi musik dunia, tapi setan akan masuk kepada musik gereja. Jessica benar nggak musik gerejanya? Jangan juga Jessica musik gereja, tapi ternyata motifnya misalnya tidak benar. Motifnya maunya untuk meninggikan diri dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, apakah musik hanya digunakan hanya untuk di dalam masa lampau, hanya untuk berhala? Tentu tidak ya. Teman-teman, ini semua di dalam Mazmur, Yesaya, bahkan burung, bunga, bahkan alam semesta itu melakukan pujian bagi Tuhan. Burung-burung berkicau itu katanya adalah nyanyian bagi Tuhan. Bahkan malaikat pun bernyanyi bagi Tuhan. Teman-teman, pujian itu sebenarnya milik Allah, bukan milik setan. Ya teman-teman, kita lihat ini, history must be repeated. Teman-teman mau memilih histori yang mana? Historinya Filistin, historinya waktu zaman Nebukadnezar, historinya waktu bangsa Israel menyembah lembu emas, atau histori yang ini, histori yang Tuhan inginkan. Paulus dan Silas katanya ketika di penjara, mereka berdoa dan bernyanyi apa? Himnal yang mereka nyanyikan, teman-teman. Mereka tidak menyanyikan lagu-lagu bangsa Yunani. Pada saat itu mereka menyanyikan lagu-lagu hymns di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Di dalam kata Paulus, I will praise thee among the Gentiles. Bahkan di bangsa-bangsa kafir, teman-teman, kita itu bergaul ya. Kita nggak disuruh ya untuk menyepi di rumah doang, nggak bergaul sama orang-orang non-SDA, non-Kristen. Enggak, justru kita harus bergaul bersama mereka. Tapi kalau teman-teman ketika ikut mereka karaokean dan teman-teman ikut bernyanyi, malah paling heboh. Menurut teman-teman bisa nggak menjadi seperti Paulus yang bisa malah memuji Tuhan di tengah bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan? Ataukah kita nyanyiannya sama, nggak bisa lagi dibedakan, sama kayak kemarinnya kita lihat kutipannya bahwa bangsa umat Advent itu dipersiapkan Tuhan menjadi berbeda, terpisah dari dunia. Nah, tapi di karaoke, di handphone, di sosial media nggak ada bedanya lagi kita sama bangsa-bangsa lain. Teman-teman, lagu merupakan salah satu yang paling efektif dalam mengimpresikan, dalam memperlihatkan spiritual di dalam hati ya, ke dalam hati. Jadi teman-teman, kenapa lagu spesial itu sangat penting? Kami tidak against terhadap lagu spesial, karena banyak yang against ya sekarang, katanya lagu spesial nanti meninggalkan hati. Enggak ya. Karena lagu salah satu yang paling, teman-teman bisa hafal
ayat Alkitab biasanya lebih mudah dengan apa? Dengan scripture song kan? Dengan lagu kita lebih cepat menghafal, gitu ya. Kenapa? Karena memang ini yang dikatakan di dalam evangelism. Nah, tapi seringkali di dalam KKR kita menggunakan lagu-lagu orang luar untuk menarik. Oh, mereka kan nggak tahu lagu Tuhan pimpin sepanjang jalan. Ayo kita nyanyinya Yang lagu lain lah yang lagu ada yang di mereka sering gunakan, contohnya seperti itu. Kami nggak bilang bahwa teman-teman harus menyanyikan lagu Sion saja. Enggak ya teman-teman ya, lagu Sion pun bukan orang Advent yang menciptakan. Tapi seperti yang kita bilang, mereka menciptakan sesuai liriknya sesuai dengan doktrin kita, melodi, harmoni, dan ritmenya sesuai dengan doktrin kita. Nanti itu yang akan kita pelajari di next meeting. Di next meeting kita akan pelajari apa sih item-item yang harus kita seleksi untuk melihat oh ini musik yang aman bagi gereja. Itu dua sahabat lagi atau sahabat depan ya teman-teman. Bahkan di peraturan jemaat pun sudah jelas dikatakan bahwa kita tidak boleh menurunkan standar kita untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Oke, kita punya satu kesaksian. Teman-teman, kami dulunya ya, karena tahun ini kita nggak sedang off. Kenapa? Saya kasih tahu dulu ya bahwa oke, ini udah ada pertanyaan aja ya. Nanti kita akan jawab ya kepada saudara. Kita sampai berapa ya? Sampai jam berapa ini supaya kita bisa maksimal? Nanti pemimpin acara mungkin boleh kasih tahu sampai jam berapa? Kita 10 menit lagi boleh baru nanti. Kenapa? Masih ada 10 menit lagi kok. Oh iya, oke, pas ya. Nanti kita sesi tanya jawab ya. 7 sampai 17.40. Oke, saya lanjutkan. Jadi, kami dulu punya sebuah ministry musik. Jadi kami punya sebuah ensemble, grup musik. Elvira tahu sekali karena waktu pernikahannya sampai mengundang ya, sampai ke Manado. Jadi, kenapa sekarang tidak ada? Bukan karena corona, tapi semuanya sudah tercerai-berai oleh jarak. Ya, oleh jarak. Jadi, ada yang pindah ke luar kota. Itu aja udah 2 orang, karena yang satu sedang koas juga. Jadi, akhirnya oke, saya agak terdistract oleh pertanyaan. Oke, nanti kita jawab. Nah, jadi teman-teman, kami punya sebuah ministry musik yang teman-teman tahu, even di pernikahan kami menggunakan hymnals di resepsi kami. Juga Elvira gitu ya. Jadi maksudnya teman-teman mungkin belum pernah dengar gitu ya, tapi di resepsi kami nggak gunain lagu-lagu sekuler karena menurut kami masa kami nggak konsumsi sekuler tapi kami memprovide sekuler. Nah, yang kami pakai siapa ya? Tentu ministry kami. Jadi kita ada berlima orang, jadi 4 pemain biola, 1 pemain cello. Teman-teman tahu salah satu dari kami bukan Advent. Dan kami berdua ya 5 itu misalnya ada pemain piano juga ya, itu antara kami berdua. Dan itu bukan Advent. Kenapa? Karena saya ini kan pemimpin departemen musik waktu itu di wilayah. Setelah saya digantikan suami saya, sama aja kan, berdua juga jadinya gitu kan. Nah, jadi di kebaktian wilayah ini, waktu saya jadi pemimpin musiknya, saya emang akhirnya menciptakan, kalau kebaktian wilayah tuh ada orkestra gitu ya. Nah, akhirnya jadi berkelanjutan nih. Orkestranya dari mana? Dari murid saya, dulu saya mengajar di Salemba, ensemble, ditambah lagi, ini ministry saya ini, kenapa latar belakangnya adalah sebenarnya simpel, teman-teman kalau tahu Cikini Symphony Orchestra, jadi Cikini ini punya orkestra, saya masuk di dalamnya, dan beberapa teman Advent, dan teman-teman tahu semua yang jago, jadi kalau di orkestra teman-teman mau lihat kejagoannya, lihat yang paling depan, semakin ke belakang dia semakin kurang jago. Walaupun jago semua ya, karena sudah diseleksi gitu maksudnya, tapi makin depan berarti dia makin paling master lah gitu. Paling master gitu ya. Dan teman-teman tahu di Cikini Symphony Orchestra ini semua yang paling depan itu adalah orang Advent. Semua. Lalu ketika di belakang panggung kita selalu bilang, kok kita orang Advent tapi kita nggak punya? Oke, Benfield punya orkestra, tapi itu kan secara gereja gitu loh. Terus kita kok nggak punya? Akhirnya kami bentuk lah. Nah, ketika mau acara di kebaktian wilayah, biasa Advent kan ya, aduh produknya adalah konsep dengan kasih ya, tidak ada uang sepeser pun yang keluar gitu ya. Jadi saya bingung mau nyari orang, tapi saya orangnya tuh agak tinggi standarnya gitu, maksudnya karena saya mungkin latar belakangnya memang background musik gitu, saya nggak mau yang asal-asalan, saya mau ini buat Tuhan, saya maunya yang bagus, saya aransemen lagunya.
Akhirnya saya pikir, aduh siapa orang ya yang mau gratisan gitu kan ya, proyeknya Advent kan proyek gratisan gitu Karena ya. kita juga ya kalau bisa Pelayanan tidak, gitu tidak ya. bisa, kalau boleh tidak membayar orang lah dari sahabat. Iya kan, sama aja juga kita mempekerjakan. Mungkin saya bisa gitu kalau ada budget, saya mau panggil orang-orang jago bisa gitu. Akhirnya teman-teman saya mintalah sama salah satu teman saya ini yang Advent, punya nggak teman gini? Oh ada si Kak gini-gini. Akhirnya dia mau. Dan ketika saya coba lihat, wah jago nih gitu kan. Wah mau gratis, oke lah, ajak lah gitu. Nah teman-teman, habis di kebaktian wilayah itu, akhirnya kami berkenalan kan. Halo, akhirnya namanya adalah Angel. Nggak apa-apa disebutin di sini. Namanya adalah Angel Valmaro Simanjuntak. Nah, ketika itu akhirnya kami menjadi dekat dan akhirnya saya sering undang ke gereja saya. Nah, itulah kan enaknya kan karena saya pemimpinnya, jadi dengan mudah sekali gitu saya mau undang mereka untuk datang. Nah, akhirnya saya punyalah partner yang benar-benar untuk stringnya ini dialah orang yang saya suka gitu loh, maksudnya untuk berbagi dan lain sebagainya. Namanya Valisa Jemaat Salemba. Jadi saya bilang ke Valisa, Val, ayo dong main dong di gereja aku dong, ajak aja si Angel ini gitu ya ibaratnya. Akhirnya diajaklah Angel ini. Dan teman-teman tahu akhirnya kami pada waktu itu secara official diminta untuk mengiring Genesis. Kalau teman-teman tahu ya grup nyanyi Genesis, The Genesis Vocal Group, akhirnya kami melayani. Oke, setelah selesai teman-teman. Sebenarnya Angel ini udah selama hampir akhirnya setelah itu kami membentuk ministry yang bukan hanya pelayanan, tapi kami membentuk KPA setiap hari Jumat teman-teman. Dan Angel ini belajarnya mungkin lebih dalam daripada Pathfinder di gereja. Kenapa? Karena dia belajarnya sanctuary, teman-teman belajar 2.300 petang dan pagi sama dia, semua sudah terungkap, tapi pada waktu itu dia tidak berani untuk mengambil keputusan menjadi Advent. Kenapa? Ya mungkin karena jobnya, banyak faktor ya, maksudnya pemusik itu agak susah memang untuk meninggalkan hari Sabat. Tapi teman-teman, akhirnya dia menghilang, menjauh dan lain sebagainya. Entah kenapa tiba-tiba di awal tahun kemarin ya, pokoknya intinya tiba-tiba dia kembali, dia belajar juga bersama Pendeta Pitoy, dan puji Tuhan akhirnya di awal tahun kemarin dia dibaptis teman-teman setelah 3 tahun. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Karena apa? Nah ini yang saya mau sampaikan. Teman-teman, pada waktu dia pelayanan ke gereja saya, sudah selesai, habis itu dia pelayanan ke gereja yang menggunakan full band. Ya, yang menggunakan full band. Lalu ketika itu habis selesai itu dia langsung chat saya. Saya lupa entah di chat atau pada saat KPA di hari Jumatnya dia tanya. Dia bilang, Kak, ternyata Advent ada karismatiknya ya. Wah, saya tiba-tiba langsung, wah deg-degan nih guru KPA nih, mau jawab apa nih kan, ini orang baru belajar. Dan Angel belajar Advent teman-teman bukan untuk tahu kebenaran, tapi untuk mencari kesalahan. Mencari kesalahan Advent. Jadi sebenarnya dia mau belajar Advent, dia tuh mau mencari kesalahan. Dia bilang, saya mau cari kesalahan aja. Sebenarnya awalnya dia baru ngaku gitu ya, dia baru ngaku. Jadi dia mau cari kesalahan Advent, jadi dia belajar. Jadi ternyata setiap saya kasih tahu pelajaran hari Jumat, dia hari Minggunya tuh tanya ke pendetanya, nanti pertanyaan itu di-list lagi, nanti ditanya lagi ke saya hari Jumat. Akhirnya cuma buat berdebat aja, tapi dia belajar gitu kan. Nah intinya pada waktu itu dia bilang, Kak ternyata Advent ada karismatiknya ya. Wah saya bingung setengah mati teman-teman. Akhirnya saya coba jelaskan, tapi teman-teman tahu apa yang dia bilang? Kak, untung pertama kali saya masuk gereja Advent itu ke gereja kakak. Karena kalau saya masuk pertama kali ke gereja yang kemarin saya datangi, mungkin saya tidak akan tertarik untuk belajar firman Tuhan, kebenaran Advent. Teman-teman tahu? Karena menurut dia bilang, kalau saya belajar firman Tuhan, kalau saya datang ke gereja Advent, yang sama seperti style musiknya dengan gereja saya, ngapain saya belajar? Sama aja. Nah itu poinnya. Jadi teman-teman, alat musik di gereja teman-teman sekarang yang mungkin kelihatan membosankan, kolot, kuno, apalah satu piano udah lama lagi. Justru itu yang membawa orang ke dalam kebenaran dan kita sudah melihat kesaksiannya. Bukan berbagai macam alat musik yang wow, yang vulgar dan segala macam yang membawa, tapi kita sudah benar-benar melihat maksudnya kesaksian hidup sendiri bahwa alat musik yang kadang terlihat yang sebagian orang menganggap itu alat musik yang kuno, cara perbaktian yang kuno, musik yang kuno, justru itu yang ternyata kita lihat dipakai Roh Kudus untuk membawa orang untuk mau belajar kebenaran Tuhan. Iya, jadi teman-teman,
Teman-teman boleh lihat ya, ada recordnya di Hope Channel ya, bahkan dia mengambil skripsinya awalnya tentang frekuensi himnal dengan musik-musik lain. Dan ternyata intinya Secara sains. secara saintis dan secara musik, saya aja nggak mempelajari itu gitu. Misalnya karena itu bahan skripsi pertamanya dia gitu. Walaupun ada dia ganti, tapi dibilang hanya himnal yang pas frekuensinya dengan denyut jantung dan metabolisme tubuh kita. Silakan search di Hope Channel, Iya. cari aja. Dan dia akan memberikan bukti-buktinya banyak. Dan teman-teman, itu orang non-Advent, sekarang sudah Advent ya, maksudnya itu teman-teman, Tuhan itu nggak akan pernah salah. Kalau dia kasih lagu ke kita, itu nggak akan pernah salah. Dan teman-teman ini lihat ya, kita kadang-kadang menurunkan standar kita, sepertinya untuk menjangkau mereka. Satu lagi kesaksian, teman-teman, saya dulu tuh ngajar di sekolah internasional. Sekolah internasional, tapi basicnya adalah Katolik ya. Teman-teman tahu, saya nggak bisa menginjil kepada mereka, dan saya nggak tahu lagu dunia. Padahal kalau musik gitu kan maksudnya, ayo kamu nyanyi perform gitu, saya juga nggak tahu, saya nggak tahu main pianonya dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau kasih tahu, di sekolah ini karena backgroundnya adalah Katolik, selalu ada misa dan ada morning prayer. Jadi kalau di sekolah Advent kan chapelnya cuma Rabu atau Jumat atau Sabat gitu ya. Kalau ini nggak, morning prayer-nya itu bukan di kelas-kelas, tapi satu di aula. Nah, teman-teman tahu apa yang saya lakukan untuk penginjilan saya? Teman-teman, setiap kelas, saya selalu ajari mereka lagu Advent Youth Sing. Jesus is coming soon, Reach out to Jesus, pokoknya semua lagu Advent Youth Sing, atau lagu di church hymnal. Teman-teman tahu, jadi misa mereka itu misa rasa chapel. Rasa chapel Keramat Pulo mungkin Rasa gitu chapel ya. Keramat Pulo, rasa chapel Salemba. Misanya rasa. Dan saudara tahu apa yang dikatakan sama pastornya? Jadi kan kita selalu ngundang pastor, ya mereka selalu ngundang pastor. Sama romonya. Romonya bilang, ketika selesai dia tanya mana guru musiknya, terus ditanya, ini lagu apa, kok enak sekali. Teman-teman. Dan ketika morning prayer saya, jadi selalu ada jadwal di mana guru pun saya ajarin. Dan teman-teman tahu, mereka bilang, Miss ini lagu bagus banget, lagu dari mana? Kok lagunya keren banget, kita mau dong lagu lain. Dan akhirnya sebenarnya teman-teman tahu apa yang saya kasih? Great is thy faithfulness, He leaded me. Lagu-lagu yang orang muda bilang udah bosan. Tapi ternyata domba di luar sana mengatakan, kok saya imannya terangkat sekali, ini bagus sekali lagunya. Berarti itu semua tergantung apa? Mindset. Kita sudah terbiasa 6 hari dengerin lagu yang vulgar, bahkan mereka yang mengkonsumsi pun, tapi hatinya masih pure untuk mencari Tuhan, mereka bisa tahu bahwa lagu ini adalah lagu yang sesuai dengan kehendak Allah. Teman-teman, jangan sampai di KKR kita bilang, kita kan nggak tahu, kita nyanyi aja lagu mereka lah. Jangan sampai teman-teman, bahwa ada suatu kuasa, ya, ada satu kuasa yang Tuhan berikan kepada lagu-lagu yang sudah Dia berikan. Oke, waktu sudah habis, tapi intinya Musa pun disuruh Tuhan untuk menurunkan kepada anak-anaknya lewat lagu. Daud juga ya mengusir segala setan, perasaan gelisah, depresi itu dengan musik yang apa? Yang suci ya, teman-teman yang galau diputusin pacarnya, jangan dengerin lagu Krispati. Dia mengusir musuh, setan itu melalui lagu-lagu. Bahkan Yesus, teman-teman tahu bahwa Yesus penyanyi, teman-teman tahu itu enggak? Yesus itu berkomunikasi dengan surga dalam lagu, dan teman-temannya suka kalau Yesus sudah bernyanyi. Saya tahu pasti Yesus suaranya nggak mungkin false karena dia adalah pencipta ya. Saya penasaran dengan suara Yesus, dan itu yang benar-benar pengen saya dengar. Pertama kali ketika kita masuk surga ya, dan bahkan connection loss. Ketika Yesus kecil pun, ketika ia dicobai dan dia tidak jatuh, ternyata karena dari kecil dia dicekokin sama mamanya itu adalah apa? Lagu-lagu rohani. Teman-teman, apa yang kita cekokin ke dalam otak kita, mungkin nanti ketika masa kepicikan Yakub itu yang akan keluar. Kalau teman-teman mengkonsumsi lagu-lagu sekuler, apakah kita bisa bertahan? Jangan-jangan kita juga nggak dikejar gitu ya. Nah, pagi-pagi benar Yesus menyambut dengan nyanyian. Musik adalah baik bagi Allah hanya jika hati dikuduskan, dilembutkan, dan dikuduskan oleh usahanya. Tetapi banyak yang menyenangi musik tidak mengetahui apapun untuk membuat nada dalam hati mereka terpikat terhadap berhala. Harus sedapat mungkin harmoninya dengan surga. Oke, ini secara cepat aja, ini apa membedakan musik kita dengan musik setan gitu ya? Kalau God Center berpusatnya kepada Dia, Tuhan. Tujuannya bukan untuk kita enak, tapi apa yang Tuhan mau. Tapi kalau musik yang tidak benar adalah, tergantung kebudayaan, sering gitu ya? Tergantung kebudayaan, di mana Afrika aja pada joget-joget kata siapa? Orang di India joget-joget, saya sudah ke Sri Lanka dan semuanya tetap solemn. Jadi
Tidak bergantung budaya, teman-teman. Semua bergantung Alkitab dan roh nubuat. Tuhan memiliki hanya satu standar, sesuai berkenan dengan cara Tuhan. Tapi katanya setan, ada banyak standar. Oh, Tuhan nggak lihat kok caranya. Tuhan lihatnya apa? Hati. Wah, ini sering banget ini keluar, salah ya. banget ya teman-teman. Yang penting bukan hati, karena hati kita itu adalah Hati yang berdosa. Iya, hati yang berdosa ya. Tuhan bilang watch and pray. Jaga-jaga. Tapi setan bilang no, dance and play aja ya. Oh, Daud kan dancing ya, teman-teman bisa baca sendiri ya di sini ya, bahwa tarian Daud tidak seperti yang kita pikirkan. Tarian Daud adalah tarian kegembiraan ketika dia menang perang. Ketika teman-teman dapat IP 4, ketika teman-teman dapat beasiswa, teman-teman akan nari jingkrak-jingkrak di atas kasur, tapi kan teman-teman tidak akan lakukan itu di dalam gereja, ya. Jadi itulah David's dancing, ya. Nah, ini dikatakan bahwa menyanyi itu sama dengan berdoa. Berarti kita harus apa? Harus soleh. Nggak ada orang berdoa sampai jingkrak-jingkrak ya. Nah, berbeda dengan seperti yang di Mount Carmel. Mereka shouting and dancing. Mount Carmel Alkitab ya? Iya, Mount Carmel Alkitab ya. Nah, ini solemn and joyful noise ya. Joyful noise ini bukan kegaduhan, tapi hati yang bersuka cita ya. Allah menyukai ketertiban, bukan kekacauan. Semua harus dilakukan tertib dan teratur. Tapi kalau setan sukanya loud noisy ya. Kehikmatan, kesederhanaan, dan ketepatan merupakan ciri seluruh acara teman-teman. Ya, saya sering melihat, apalagi mungkin teman-teman ini karena PCM ya. Jadi sekolahnya di luar Advent, tapi even di sekolah kita yang di Advent seringkali orang tidak ikut kebaktian untuk berlatih bernyanyi. Udah mungkin aja kita juga sering kayak gitu ya. Di gereja ya. Mau lagu spesial, sebelum lagu spesial di luar, terus latihan lah segala macam, baru pas dipanggil lagu spesial baru apa? Baru masuk. Teman-teman, menurut kita yang kita lakukan benar-benar memuji Tuhan untuk melayani atau sekedar performance kalau kita hanya memikirkan apakah kita bagus menyanyi apa tidak. Karena dikatakan ketepatan waktu, saya tidak bilang kita tidak perlu latihan, kita sangat perlu latihan, tapi jangan ambil jam kebaktian. Karena jangan-jangan Tuhan mau berbicara kepada kita di jam PP. Karena sering banget ya jam PP orang keluar. Jangan-jangan ada satu pekabaran yang Tuhan mau berikan kepada kita di jam PP. Atau di jam cerita anak-anak. Ya, jadi hikmat, hormat, seolah-olah Tuhan hadir. Ketika bernyanyi teman-teman jangan main handphone, jangan ngobrol, jangan main game ya. Karena kita ada di hadapan hadirat Tuhan, ya. Hingga akhir acara kebaktian, saat doa penutup dilayangkan, bahkan saat doa penutup semuanya harus tetap tenang, ya. Jangan gaduh. Tuhan nggak suka gaduh, makanya kita tidak boleh ada kegaduhan di dalam gereja. Itu bukan ciri khas Roh Kudus, karena Roh Kudus itu tenang, ya. Semua bernyanyi, tapi harus dengan apa? Gembira ya, tapi bukan dengan clear voice. Loud voice. Jemaat itu adalah pelaku kebaktian teman-teman, pengkhotbah juru bicara, dan ingat bahwa penonton kita adalah Allah. Jadi syaratnya bukan kita. Bukan yang menurut gue sih begini, bukan ya. Tapi Allah lah sebagai penonton. Oke, ini ayat terakhir kita, Efesus 5:19. Speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual song. Nggak dikatakan in secular song, in Christian contemporary song. In popular song, in jazz song, no, in psalms. Ya, Mazmur, in hymns and spiritual song, sings and making melody in your heart to the Lord. Oke, sekian teman-teman. Kita bisa langsung tanya jawab pada saat ini. Saya mulai mungkin dari yang sudah chat dulu ya. Kita mulai ya, biar cepat, biar semuanya bisa. Wah, banyak ya ternyata ya. Oke, kita mulai dari Yohanes ya. Ini saya tahu nih, masih ada nggak nih saudara Yohanes? Oh, masih ada ini ya. Ini sahabat kami ya, sahabat kami ya. Itu dari buka itu. Iya, semoga saya dianggap sahabat juga ya, saudara. Lagu apa yang boleh dinyanyikan di acara apa? Untuk ngebonding anak-anak, bukan di dalam gereja. Ini maksudnya terkait lagu apa kabar. Jadi teman-teman, jangan salah kaprah bahwa saya bilang tadi energizer tidak diinginkan di dalam perbaktian, lalu bagaimana anak-anak? Jadi ini sebenarnya agak pro dan kontra. Kenapa? Tapi inilah yang menurut kami pelajari teman-teman. Terkadang kita yang melatih anak-anak kita untuk seperti itu, akhirnya kita mendidik mereka ketika jam PA, adventurer, tolong energizer. Mereka belum mengerti, tapi akhirnya itu terbenak di hati mereka. Oh, di jam PA saya akan menari. Saya akan have fun.
Ketika itu di stop, itu akan susah karena itu yang terjadi di jemaat kami. Energizer sangat susah di stop ketika anak-anak yang udah minta, aku mau energizer dong. Secara hati kami nggak mau menjatuhkan mereka, tapi kami tahu bahwa itu tidak baik dilakukan di dalam Ka'bah. Tapi teman-teman, bukan berarti di kelas anak-anak semua harus nyanyi. Misalnya si pintar dirikan rumah di batu, nggak gitu. Teman-teman, ada gerakan-gerakan yang boleh dilakukan, tapi bukan secara heboh. Itu hanya memperlihatkan kepada anak. Kan gini loh, anak-anak kan visualnya belum bagus ya teman-teman. Dikasih tahu, Jesus loves me, this I know. Kan dia hanya kasih tahu, oh Yesus di atas, loves me, for this I know, for the Bible tells me so. It is okay. Karena mereka tidak bergoyang, mereka tidak menciptakan kegaduhan. Ya, si pintar dirikan rumah di batu, hanya sekedar memberitahukan kepada anak-anak gambaran. Ya, seperti bintang di langit, anak-anak menurut kami itu masih sangat aman. Tapi kami melihat pada zaman ini pun di kelas anak-anak ataupun aktat, lagu-lagu dari luar yang diambil, yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dari prinsip kita. Ya, kayak mentega dan roti itu semua sekarang udah ada di akta anak-anak. Making melody dengan gerakan seperti akhirnya lagu di akta bukan lagi lagu yang berisi firman, tapi sebenarnya energizer yang ditaruh di akta. Jadi teman-teman, lagu dengan gerakan tidak salah. Selama itu menunjukkan apa sih yang dimaksud. Tapi ingat, itu dilakukan untuk anak-anak yang belum mengerti. Apakah teman-teman PCM di sini perlu dikasih tahu bintang itu seperti ini, oh batu itu seperti ini kan? Enggak, kita di PA tidak memerlukan itu. Di kelas anak-anak masih oke karena semuanya anak-anak gitu. Jadi kita bisa lihat ya poin-poin. Kalau teman-teman mengadakan KKR anak-anak, saya rasa masih oke selama bukan energizer gitu ya. Hanya sekedar memberitahukan Yesus cinta yang kecil seperti saya di pangkuan. Ya, kita kasih tahu bahwa pangkuan itu di bawah di pangkuan gitu ya. Itu saya rasa masih aman gitu ya. Mungkin ada yang bertambahin? Ya, seringkali juga kita sebagai pengajar-pengajar anak-anak, justru kita yang mengajarkan pada mereka seolah-olah kebaktian itu punya hierarki, punya tingkatan gitu. Khotbah ini yang paling suci, kemudian di bawahnya mungkin ada sekolah sahabat. Nah ini PA nih paling bebas, mau ngapain lagi terserah. Padahal semuanya sama-sama dua dalam hati, semuanya sama-sama mengundang Roh Kudus. Nah, kadang kita secara nggak langsung pun diri kita juga mengaplikasikan seperti seolah-olah kok kesannya kebaktian ada hierarkinya. Terus kalau di luar gereja itu lebih bebas lagi kita mau ngapain. Lagi retreat misalnya. Padahal sama-sama ya. Maksudnya kita sama-sama mengundang Tuhan, kita sama-sama mengadakan kebaktian. Jadi ya apapun itu selama itu kebaktian kita harus menjaga. Ya, kita harus menerapkan prinsip-prinsip kebaktian. Iya ya, tapi bukan berarti nggak fun ya teman-teman ya. Sekali lagi ya. Kak, mengenai tarian bagaimana dengan Mazmur 149 ayat 3? Boleh dibuka? Saya membahas tarian dengan rebana kecapi untuk memuji Tuhan. Sebentar ya, kami buka dulu ya. Mungkin bisa dilanjut dulu. Lanjut dulu ya. Sama Kak, kayak pengalaman Reni waktu pasang lagu himnal yang dinyanyikan oleh Fountain View, teman roommate-nya Reni terangkat dengan lagu itu, dia juga ngamal Katolik. Teman-teman, apa yang kita lakukan itu efek other people. Ya, teman-teman, jadi kalau kita selalu bersiap dan bersiaga terhadap apa yang kita lakukan, orang tuh akan melihat. Oke. Ya, perikopnya itu sudah jelas ya. Nah, Mazmur 149 ayat 3 ya, dikatakan di sini, mana bahasa Indonesianya Pak? Oh ini. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Teman-teman baca perikopnya. Perikopnya nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Oke, saya kasih kesaksian sedikit. Ketika saya udah bilang saya ada pemusik, saya dipanggil keluar kota ya. Teman-teman tiba-tiba saya dapat telepon malam-malam. Halo kepada ini Saudara Jessica. Oh iya, kenapa? Kami dari lembaga Pesparawi Papua. Kenapa? Kami ingin meminta Jessica untuk mengiringi piano ke Raja Ampat. Wah, teman-teman, ke Raja Ampat. Oh iya, saya pura-pura stay cool aja nih. Tapi teman-teman tahu ya Raja Ampat ya, destinasi bahari nomor 1 di dunia. Dan saya suka banget laut gitu. Jadi, oh Raja, oh iya gimana? Iya, kami meminta jadi pianis, boleh nggak? Teman-teman biasanya kalau kita pianis, kita akan tanya, rate-nya berapa? Gitu ya, rate-nya berapa? Saya dibayar berapa? Aduh, gitu ya. Tapi ini saya nggak bilang apa-apa, teman-teman. Saya nggak tahu saya dibayar berapa. Boleh saya langsung mau.
Setelah ditutup, teman-teman tahu apa yang saya lakukan? Saya jingkrak-jingkrak, saya nari-nari, saya keliling rumah, bayangin itu ya, wah gitu. Sampai mama saya pikir, Eci kamu kenapa? Saya dipanggilnya Eci di rumah, Eci kamu kenapa? Kamu gila? Kamu kenapa? Kok gitu-gitu? Mama Eci mau kenapa? Gitu. Teman-teman saya menari-nari, tapi apakah kegirangan saya? Dan setelah itu saya berdoa. Tapi kan itu hanya meluapkan kegirangan. Apakah ketika saya girang seperti itu, saya melakukan itu juga di gereja? Enggak ya. Nah ini yang dilakukan oleh Daud. Dia bergirang rebana dan kecapi karena mereka menang. Karena mereka sudah menang karena Yesus bersama dengan mereka. Karena Tuhan bersama mereka. Jadi ekspresi kemenangan itu nggak apa-apa. Ekspresi kita senang mau, tapi kan bukan itu dalam perbaktian ya teman-teman. Nah, sahabat depan atau 2 sahabat lagi ya, kita masih belum tahu sahabat depan bisa apa enggak. Tapi intinya di next meeting kami akan beritahukan. Gitu ya. Gimana sih taunya bedanya gitu ya, apa sih hierarkinya gitu dan lain sebagainya. Tapi intinya ini bukan untuk perbaktian. Jadi musik yang perbaktian gimana itu sahabat depan secara rinci. Ada yang mau tambah Pak? Oke, next. Oh ya, kamu tanya nih kalau gerakan energizer diganti gerakannya dalam bentuk sign language gimana? Wah, ini agak susah ya, silakan Pak coba. Jadi maksudnya lagu-lagu apa Shine on Us gitu ya? Iya. Sebenarnya pertanyaan yang pertama, fungsinya buat apa? Itu dulu. Fungsinya buat apa? Apakah memang ada orang yang berkebutuhan khusus di gereja kita? Kalau memang ada, buat. Harus. Kalau bisa sampai khotbah-khotbah bikin sign language. Kalau memang ada orang berkebutuhan khusus untuk membutuhkan hal tersebut, justru harus ya. Kasihan dong mereka dong nggak udah datang ke gereja tapi nggak bisa mendapatkan apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak semuanya normal ya, dan tidak ada yang memiliki kebutuhan khusus, ya pertanyaan pertama sebenarnya buat apa gitu. Berarti kan buat hanya apa? Untuk apa? Entertain gitu kan, maksudnya hanya untuk entertain. Jadi buat apa gitu? Maksudnya kita bukan mengadakan kebaktian untuk entertain. Dan mungkin teman-teman akan berpikir, berarti PA nggak akan se-fun dulu lagi. Teman-teman nggak, seriusan. Selama teman-teman bernyanyi dengan sungguh-sungguh, semua lagu-lagu di Adventist teman-teman bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Selama teman-teman menjaga hati, maksudnya berdoa, Tuhan saya mau benar-benar ketemu Tuhan. Selama acara PA-nya benar-benar mau mencari firman Tuhan ya. Itu yang kita selalu bilang juga, ini bukan hanya tentang musik. Jadi teman-teman, banyak PA tidak aktif, walaupun semua games diarahkan, semua ketua PA bikin acara Sebo mungkin tidak aktif. Kenapa? Karena kita ini domba, kita perlu makan. Kesaksiannya kita simpan dulu untuk next meeting. Iya, tapi intinya domba itu perlu makan, dan terkadang domba di PA atau di PAG tidak diberi makan dengan real food. Jadi intinya istri saya waktu ketua PA dulu, waktu kami masih pacaran, dia pernah coba eksperimen, dia eliminate semua yang berhubungan dengan entertainment, games, energizer segala macam. Mungkin langsung kalau secara secara kasat mata, wah ini bakal ngeboringin banget. Dan majelis juga bilang gitu. Ini Kamu bakal yakin? ngeboring banget nih ke PA. Tapi oke, datang next meeting kita akan cerita apa yang benar-benar wow, kita aja wow gitu. Saya juga waktu itu saya belum satu gereja sama dia, saya aja ngeliatnya wow juga gitu. Tapi ya kita simpan dulu untuk next meeting. Oke, jangan sampai kelewatan di next meeting ya. Jadi intinya sign language perlu kalau diperlukan gitu ya. Maksudnya kalau ada memang orang yang membutuhkan. Tapi kalau tidak berarti tidak perlu gitu. Ya udah nyanyi biasa aja ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya boleh langsung. Atau mungkin dari chat ada yang kita terlewat, mungkin iya, boleh atau di chat ya. ulang, atau bisa langsung unmute aja langsung tanya. Kita udah lupa juga ya pertanyaan minggu lalu, jadi mungkin bisa ditanya lagi kalau yang kita belum. Atau kita kembalikan aja ke pemimpin acara, mungkin waktunya juga atau bagaimana kita balikin ke pemimpin acara. Tuhan memberkati.